Salam bagi kita semua, salam merdeka dan salam sehat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini di saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita renungkan tertulis di Yesaya 66 ayat 18. Begini firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Ya, kalau manis pasti pohonnya akan dikatakan baik. Kalau tidak manis buahnya atau asam dikatakan pohonnya tidak baik. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kalau buahnya tidak ada, pasti bikin kita sial. Sama seperti kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus menginginkan buah dari pohon ara. Tuhan Yesus tidak melihat atau memperoleh buah dari pohon ara tersebut. Ketika waktu itu dia sangat lapar sekali. Nah, Yesus sangat marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan dari semua tadi, dari perumpamaan yang saya sampaikan tadi, mari kita semua memperbaiki perbuatan kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengenal kita bukan dari seberapa banyak yang kita miliki dalam kehidupan kita, atau sebagaimana penampilan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat, memandang kita dari perbuatan kita masing-masing. Jika kita berbuat baik dan benar, maka Tuhan akan mengasihi kita. Namun apabila kita berbuat yang tidak baik dan yang tidak benar, maka Tuhan akan membenci kita. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam hal rancangan di dalam kehidupan kita. Tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan mengenal rancangan mereka. Tuhan mengenal rancangan kita semua di dalam kehidupan ini. Segala rancangan yang baik akan mendatangkan berkat, dan rancangan jahat akan mendapatkan atau mendatangkan berkat. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buah tidak akan membohongi pohonnya. Saudaraku, buah yang baik dan yang tidak baik semua akan diturunkan dari pohonnya dan dikumpulkan ke dalam keranjang, dan setelah itu akan diseleksi satu persatu mana pohon, mana buah yang baik, mana buah yang tidak baik. Buah yang baik akan dimasukkan ke dalam keranjang yang baik dan dinikmati semua orang, tetapi buah yang tidak baik akan dibuang
atau dicampakkan kepada binatang ataupun tidak diperdulikan. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang bagaimana nanti Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada semua bangsa. Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa, memanggil semua bangsa, tidak terkecuali, karena Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan semua makhluk, semua orang. Nah, untuk itu Dia akan mengumpulkan semua bangsa, Dia akan mengumpulkan semua orang, dan di sana ketika Tuhan akan menampakkan kemudiannya, Dia akan menghakimi orang yang benar dan orang yang tidak benar, orang yang baik dan orang yang jahat. Di sana akan nampak sukacita bagi orang baik dan orang benar, sukacita bagi orang-orang yang melakukan keadilan, sukacita bagi orang yang setia di hadapan Tuhan. Akan tetapi melainkan kepada orang-orang yang tidak setia, orang jahat, akan merasakan penderitaan selama-lamanya. Inilah yang mau disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Apa yang mau diinginkan kepada kita? Kembali saya katakan tadi, mari kita berbuat yang baik dan yang benar selama masih siang. Kenapa saya katakan selama masih siang? Selama matahari belum terbenam. Artinya selama hidup kita masih ada, selama Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk dapat menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini adalah kesempatan buat kita memperoleh tiket ke surga. Bapak Ibu yang saudariku, sekarang 17 Agustus tahun 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. 75 tahun kita telah merdeka. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini. Tidak ada lagi kata penindasan, tidak ada lagi kata penekanan, baik bersifat penindasan bersifat fisik, penindasan bersifat mental, atau merupakan melalui kata-kata. Tetapi marilah semua kita memerdekakan orang dan memerdekakan diri, mengatakan perkataan kita dengan baik, dan memberikan kelegaan bagi semua orang, supaya kita juga memperoleh sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berbuat yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan kita harus merdeka di dalam Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka.